Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dengan NIM 222060016. Baik, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal. Sistem rangka manusia adalah sistem tubuh yang terdiri dari rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi organ yang lunak sebagai alat penggerak dan menyediakan permukaan untuk mengaitkan otot-otot kerangka manusia. Umumnya terlahir dengan 300 tulang. Namun seiring dengan bertambahnya usia, beberapa jaringan tulang akan menyatu. Di video kali ini kita akan membahas tentang fungsi tulang, sel penyusun tulang, bentuk tulang, dan struktur tulang. Tulang rangka orang dewasa terdiri atas 206 tulang. Tulang banyak mengandung bahan kristalin anorganik atau terutama garam-garam kalsium yang membuat tulang keras dan kaku. Tetapi sepertiga dari bahan tersebut adalah jaringan fibrosa yang membuatnya kuat dan elastis. Klasifikasi tulang pada orang dewasa digolongkan pada dua kelompok, yaitu aksial skeleton dan appendicular skeleton. Ada 4 fungsi tulang. Yang pertama, menopang dan memberi bentuk tubuh. Salah satu peran utama tulang adalah untuk memberikan bentuk tubuh, bentuk wajah, ekstremitas, toraks, abdomen, dan menentukan tinggi badan. Tak hanya itu, tulang juga berfungsi untuk menopang tubuh agar manusia dapat berdiri tegak atau duduk. Yang kedua, menunjang pergerakan tubuh. Tulang, otot, ligamen, dan sendi berperan dalam mendukung pergerakan tubuh untuk menunjang pergerakan dengan nyaman. Yaitu memproduksi sel darah. Sumsum tulang merupakan bagian tulang yang berfungsi untuk menghasilkan sel-sel darah. Sumsum tulang bertekstur lunak dan dapat ditemukan di beberapa rongga tulang tertentu, misalnya tulang panggul dan paha. Selain menghasilkan sel darah, sumsum tulang juga berfungsi untuk menghancurkan sel-sel darah yang sudah tua. Menyimpan mineral. Sistem rangka manusia menyimpan 2 mineral penting, yaitu kalsium dan fosfor. Bila kadar kalsium dan fosfor di dalam darah berkurang, hormon paratiroid akan mengatur kekurangan dengan mengambil dari tulang. Selain mineral, tulang juga menyimpan lemak yang disimpan dalam sumsum kuning. Lemak dalam jaringan ini dapat dipecah dan digunakan untuk energi jika diperlukan. Tentang 3 sel penyusun tulang. Yang pertama ada osteoblast, berfungsi dalam pembentukan tulang dengan mensekresikan matriks tulang. Matriks tulang tersusun atas 98% kolagen dan 2% substansi dasar atau glukosaminoglikan atau asam polisakarida dan proteoglikan. Matriks tulang merupakan tempat garam-garam mineral ditimbun, terutama kalsium, fluor, magnesium, dan fosfor. Yang kedua ada osteorosit. Osteorosit itu sel-sel tulang dewasa yang bertindak sebagai pemelihara fungsi tulang yang terletak pada osteon atau unit matriks tulang. Osteon yaitu unit fungsional mikroskopik tulang dewasa yang di tengahnya terdapat kapiler dan di sekeliling kapiler terdapat matriks tulang yang disebut lamela. Yang ketiga ada osteoklas, yaitu sel-sel besar berinti banyak memungkinkan mineral dan matriks tulang dapat diabsorpsi penghancur dan remodeling tulang, tidak seperti osteoblast dan osteorosit. Osteoklas berfungsi sebagai untuk mengikis tulang, memecah jaringan tulang yang sudah tua saat jaringan tulang baru tumbuh. Mari kita lihat bentuk-bentuk tulang. Yang pertama ada tulang panjang, yang kedua tulang pendek, yang ketiga tulang pipi,
Yang keempat, tulang irregular. Yang kelima, tulang sesamoid. Panjang memiliki rongga dan bertanggung jawab sebagai penopang kerangka tubuh. Fungsinya sebagai alat ungkit dari tubuh dan memungkinkan untuk bergerak. Contoh, tulang panjang yaitu tulang paha atau femur, tulang betis atau fibula, tulang kering atau tibia, serta tulang yang membentuk lengan yaitu humerus, ulna, dan radius. Tulang pendek ukurannya kira-kira sepanjang, lebar, dan berbentuk seperti dadu atau bundar. Tulang ini memungkinkan manusia untuk bergerak. Contoh, tulang pendek yaitu tulang yang membentuk pergelangan kaki atau tarsal dan tulang membentuk pergelangan tangan atau karpal. Tulang pipi memiliki ukuran yang sangat tipis, tapi ukuran dan bentuknya sangat bervariasi. Fungsinya sebagai pelindung organ vital dan menyediakan permukaan luas untuk kaitan otot-otot, merupakan tempat penting untuk hematopoiesis. Tulang pipi tersusun dari tulang cancellus di antara dua tulang vertikal. Contoh, tulang pipi antara tulang rusuk atau ribs, tulang tengkorak atau kranial, tulang dada atau sternum, dan tulang belikat atau scapula. Berikutnya adalah tulang tidak teratur atau irregular, yaitu tulang tidak teratur memiliki bentuk yang tidak sesuai dengan tulang panjang, pendek, atau pipi. Contoh tulang ini adalah tulang belakang atau vertebra, tulang sakrum, tulang ekor atau koksi, serta sebagian tulang yang membentuk wajah seperti tulang baji atau sphenoid, tulang pipi atau zygomatikum, dan tulang ethmoid. Tulang sesamoid yaitu tulang yang tertanam di tendon, jaringan ikat yang menghubungkan jaringan otot dengan tulang. Tulang bulat kecil ini umumnya ditemukan di tendon tangan, lutut, dan kaki. Tulang sesamoid berfungsi untuk melindungi tendon dari tekanan pada sendi dan meningkatkan efisiensi sendi. Contohnya tulang tempurung lutut atau patella. Struktur tulang kerangka aksila terdiri atas 80 tulang yang terbagi lagi pada 3 tempat. Yang pertama, kranium dan tulang muka atau tengkorak. Yang kedua, kolumna vertebralis. Yang ketiga, tulang toraks. Tulang pembentuk wajah terdiri dari dua buah tulang nasal, bagian dari tulang hidung, dua buah tulang maksilaris yang membentuk tulang rahang atas dan berhubungan dengan semua tulang wajah kecuali tulang mandibula. Yang ketiga, tulang zygomatikum, dua buah membentuk penonjolan pipi dan dasar dari tulang orbita. Yang keempat, tulang palatinium berbentuk huruf L membentuk bagian posterior dari palatum durum. Yang keenam, tulang femur berbentuk segitiga merupakan bagian dari septum nasi, tulang mandibularis. Dan yang kedelapan, tulang hyoidium menggantung di processus styloideus, tulang temporal dengan ligamentum dan otot. Selanjutnya, tulang kranium. Yang pertama ada sutura. Hubungan di antara tulang-tulang yang tidak dapat bergerak terdiri dari sutura coronalis, sutura sagittalis, sutura lambdoidea, dan sutura squamosa. Yang kedua, sinus. Rongga pada tulang kranium terdiri dari sinus frontalis, sinus sphenoidalis, sinus ethmoidalis, dan sinus maxillaris. Yang ketiga, fontanella. Kartilago dan jaringan fibrosa yang terdapat pada tulang kranium embrio terdiri dari fontanella mayor dan fontanella minor. Yang keempat yaitu foramina, yaitu lubang-lubang tulang kranium. Kita masuk ke kolumna vertebralis.
terdiri dari 26 tulang berbentuk tidak teratur, terbentang antara tengkorak dan pelvis. Juga merupakan tempat melekatnya iga dan otot punggung. Kolumna vertebralis dibagi dalam 7 vertebra cervicalis atau tulang leher, 12 vertebra thoracalis atau tulang punggung, 5 vertebra lumbalis tulang pinggang, 5 vertebra sacrum tulang kelangka, dan 1 vertebra coccygus atau tulang ekor. Yang ketiga ada tulang toraks. Tulang toraks terdiri dari sternum dan costa. Sternum berbentuk pipi dengan panjang kurang lebih 15 cm, terdiri dari bagian manubrium, sternum, corpus sternum, dan flexus symphoidus. Costa atau tulang rusuk terdiri dari 12 buah, 7 buah tulang rusuk sejati, 3 buah tulang rusuk palsu, dan 2 buah tulang rusuk melayang. Selanjutnya kita ke struktur tulang kerangka appendicular. Yang pertama ada ekstremitas atas, yang kedua tulang panggul, yang ketiga ekstremitas bawah. Ekstremitas atas, tulang tungkai atas atau ekstremitas terdiri atas 16 tulang. Yang pertama ulnar 2 buah, humerus 2 buah, radius 2 buah, carpus 2 buah, humerus 2 buah, metacarpal 2 buah, dan phalanges 14 buah. Kedua yaitu tulang panggul terdiri dari ilium, ischium, pubis yang bersatu disebut tulang koksi. Tulang koksi bersama sakrum dan koksi membentuk pelvis tulang. Tulang panggul terdiri dari tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Ekstremitas bawah. Tulang ekstremitas bawah terdiri dari 3, yaitu tulang paha, tulang panjang yang membuat tegap, ujung atasnya berbentuk bulatan dengan leher kecil. Yang kedua patella, tulang tempurung lutut berbentuk mangkuk dan mengamankan otot-otot kaki. Yang ketiga tibia dan fibula, 2 tulang kaki bawah, tibia lebih panjang, dan fibula adalah tulang pipi area lateral. Oke, baik. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan atau pengucapan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.